Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rati Mayangsari. Saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, jurusan Prodi Pendidikan Matematika. Nomor handphone saya 087-888-953027. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang persamaan kuadrat. Pada sebelumnya, kita telah mempelajari persamaan kuadrat, yaitu mengenai pengertian kuadrat, jenis akar-akar persamaan kuadrat, dan sebagainya. Sekarang kita akan belajar tentang menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, di sini ada nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, disebut akar-akar persamaan kuadrat. Proses menentukan akar-akar persamaan kuadrat dinamakan menyelesaikan persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dapat diselesaikan dengan 3 cara. Yang pertama ada A, yaitu memfaktorkan. Nah, di sini kita punya prinsip jika P dikali Q sama dengan 0, maka P-nya sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 0. Yang pertama ada koefisien A sama dengan 1. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat difaktorkan menjadi dalam kurung X plus X1 dikali dengan X plus X2 yang menjadi X1 plus X2 sama dengan B dan X1 dikali X2 sama dengan C. Dengan kata lain, kita faktor C yang jika dijumlahkan sama dengan B. Jadi jika C ini dijumlahkan dengan B, maka hasilnya akan sama. Nah, yang kedua, koefisien A tidak sama dengan 1. Cari faktor dari AC, misalkan faktor X1 ditambah X1 dan X2 sedemikian hingga dan X1 plus X2 sama dengan AC dan X1 dikali X2 sama dengan AC. Dia akan memiliki nilai yang sama, yaitu AC. Kemudian ubahlah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 menjadi AX plus X1 dikali AX plus X2 sama dengan 0. Selanjutnya ini adalah contoh. Tentukan akar-akar persamaan X kuadrat plus 5X min 2 sama dengan 0. Nah, di sini ada cara penyelesaiannya, yaitu pertama kita tulis persamaannya, yaitu 3X kuadrat plus 5X min 2 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan dari persamaan kuadrat yang ini kita bentuk faktorkan, yaitu 3X min 1 dikali dengan X plus 2 sama dengan 0. Maka 3X min 1 kita sama dengan 0, maka diperoleh X-nya adalah 1/3. Kemudian X plus 2 sama dengan X-nya diperoleh min 2. Jadi HP-nya diperoleh 1/3, min 2. Kemudian ada yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Kuadrat sempurna mempunyai bentuk umum sebagai berikut. Bentuk umumnya adalah X plus A pangkat 2 sama dengan X kuadrat plus 2AX kuadrat plus A kuadrat. Nah, ini kan A-nya dan ini B-nya. Kemudian ada lagi X min A kuadrat pangkat 2 sama dengan X kuadrat min 2AX pangkat 2 plus A pangkat 2. Proses penambahan kedua ruas agar menjadi bentuk kuadrat sempurna dinamakan pelengkap kuadrat. Harus ingat ya, kata kuncinya itu pelengkap kuadrat. Kemudian di sini ada contohnya lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat
min 4x plus 3 sama dengan 0 menggunakan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita tulis dulu ya persamaannya, yaitu x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Kemudian 3-nya ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan, yaitu menjadi 3x kuadrat min 4x sama dengan min 3. Kemudian, nah, kita akan membentuk faktornya, yaitu dengan cara x kuadrat min 4x plus min 2 kuadrat. Kita tambahkan dengan min 2 kuadrat di ruas kanan dan ruas kirinya seperti ini ya. Kemudian diperolehlah yang dari 4x ini, kalau kita faktorkan dia akan sama hasilnya untuk x kuadrat min 4x. Nah, kita dapat peroleh faktornya itu di x min 2 pangkat 2 sama dengan min 3 plus 4. Kemudian x min 2 pangkat 2 sama dengan hasilnya 1 ya. Kemudian x min 2 sama dengan plus minus 1. Jadi dia bisa bernilai plus atau bisa bernilai min. Nah, x-nya sama dengan 2 plus minus 1. X1-nya adalah 2 plus 1 sama dengan 3. X2-nya sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Jadi HP-nya 1,3. Selanjutnya, di sini ada menggunakan rumus ABC. Akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dapat ditentukan menggunakan rumus ABC. Yang pertama, x1, x2-nya dari rumus ABC yaitu adalah min b plus minus b kuadrat min 4ac pangkat 2. Yang ini ya rumusnya yang digunakan. Nah, kemudian di sini ada contohnya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat 3x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0 menggunakan rumus ABC. Yang pertama kita harus tuliskan dulu persamaannya seperti ini. 3x kuadrat min 13x min 10 sama dengan 0. Kita tuliskan A-nya adalah 3 dari peroleh dari ini. Kemudian 13-nya kita peroleh dari B-nya, yaitu yang ini. Min 13-nya ya. Kemudian C-nya kita peroleh dari si C ini min 10. Kemudian kita tuliskan rumus ABC-nya, yaitu x1, x2 sama dengan min B plus minus B kuadrat min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kemudian kita masukkan min B-nya, yaitu min 13. Perhatikan ya tandanya plus minusnya. Terus habis itu plus minus akar min 13 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali min 10. Maka diperoleh hasilnya 13 plus minus akar 169 plus 120 per 6. Kemudian peroleh hasilnya adalah 13 plus minus 17 per 6. Maka X1-nya adalah 13 ditambah 17 per 6 sama dengan 30 per 6 sama dengan 5. Kemudian X2-nya adalah 13 min 17 per 6 sama dengan min 4 per 6. Yang artinya menjadi minus 2 per 3. Maka HP-nya adalah min 2 per 3,5. Dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama harus kita diketahui dulu X1 dan X2-nya merupakan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Berdasarkan rumus ABC, kita dapat peroleh hasil X1, X2-nya sama dengan min B plus minus akar D per 2A. Nah, untuk mencari X1-nya, yaitu bisa kita tulis dengan X1 sama dengan min B plus akar D per 2A. D-nya ini bernilai rumus yang tadi sebelumnya, B kuadrat min 4AC.
Nah, ini ada kesalahan ya, ini untuk X2. Untuk mencari X2-nya adalah min B min akar D per 2A. Nah, kemudian yang kedua adalah jumlah dan hasil akar-akar persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dapat kita peroleh rumusnya, yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A dan X1 kali X2 sama dengan min C per A. Nah, di sini ada contohnya, yaitu jika X1 dan X2-nya akar-akar persamaan kuadrat dari ini X kuadrat plus 3X min 15 sama dengan 0, maka tentukan nilai dari yang pertama yaitu X1 plus X2, yang kedua X1 kali X2, yang ketiga C-nya X1 kuadrat plus X2 kuadrat. Nah, untuk mencari X1 plus X2-nya sama dengan kita gunakan rumus yang tadi, yaitu min B per A. Nah, kita tulis aja nih, B-nya itu kan tadi ada A-nya itu, A-nya kan menjadi 1, A-nya 1, kemudian B-nya 3, ini B ya, harus ingat ini B, dan ini C, ini C, ini B, ini A ya. Nah, kemudian kita tulis dah min 3 per 1 sama dengan 3. Kemudian X1 kali X2-nya seperti rumus yang sebelumnya, yaitu min C per A sama dengan min 15 per 1 sama dengan min 15. Kemudian yang ketiga adalah X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan, kita jabarkan dulu rumusnya, yaitu diperoleh rumus X1 plus X2 kuadrat min 2 X1 kali X2. Nah, kita tulis dah min 3 kuadrat dikurang ini jumlah hasil dari X1 sama X2-nya ya, dijumlah kemudian dipangkatkan 2 ya ini. Nah, habis itu min 3 pangkat 2 dikurang 2 dikali min 15 sama dengan hasilnya 9 per 9 ditambah 30 sama dengan 39. Hasil akhirnya adalah 39. Kemudian di sini ada menyusun persamaan kuadrat baru. Yang pertama yaitu menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Yang kedua, menyusun persamaan kuadrat yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Yang ketiga, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Nah, kita langsung masuk ya. Yang pertama, yaitu menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lain. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar X1 plus X1 ditambah X2 dapat menggunakan rumus, digunakan adalah rumus X min X1 dikali X min X2 sama dengan 0. Gunakan rumus yang ini. Kemudian, nah ini ada contohnya. Contohnya adalah akar-akar persamaan kuadrat X2 min 4X plus 3 sama dengan 0 adalah X1 dan X2. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2X1 plus 5. Ini akar-akarnya adalah 2X1 plus 5. Kemudian 2X2 plus 5. Nah, kita buat nih, permisalkan akar-akar barunya adalah P dan Q ya. Kemudian kita tulis P dan Q-nya, yaitu 2X1 plus 5, 2X2 plus 5. Kemudian X1 plus X2-nya kan adalah 4. X1 kali X2-nya adalah 3. Jadi ini kita pakai rumus min B per A sama min C per A ya, untuk mencari jumlah ini dari mana sih diperoleh, yaitu dari rumus
min B per A dan min C per A. Kayak gitu. Nah, habis itu baru kita masukkan rumus P plus Q sama dengan 2x1 plus 5 ditambah 2x2 plus 5. Yaitu 2 kita kurungkan yang x1 sama x2-nya plus 10. Kan 5 tambah 5, 10. Nah, habis itu 2 dikali 4 sama ditambah 10 hasilnya 18 ini. Kemudian PQ-nya yaitu kita tinggal kalikan dalam bentuk faktor ya. Jadi 4x1 plus 4x1 kali x2 ditambah 10 dikali x1 x2 plus 25. Nah, kemudian berarti ini kan nilainya x1 x2-nya adalah 3 seperti yang di sini. Terus 3 4 dikali 3 plus 10. Nah, ini kan x1 sama dengan ini ditambah ya. Ada salah. Ini seharusnya ditambah. Maka hasilnya 10 kali 4. Kemudian 25. Hasilnya adalah 77. Nah, kemudian habis itu ada penyusunan persamaan kuadrat yang diketahui jumlah dan hasil kali akar-akarnya. Suatu persamaan kuadrat memiliki akar-akar x1 ditambah x2. Jika jumlah kedua akar-akarnya dan hasil kali kedua akar-akarnya diketahui, dapat digunakan rumusnya sebagai berikut ya. Kita bisa menggunakan rumusnya yaitu x kuadrat min x1 ditambah x2 dikalikan dengan x ditambah x1 dikali x2 sama dengan 0. Nah, contohnya ini ada persamaan kuadrat yang akar-akarnya min 2 dan 5. Nah, kita jawab nih, kita kan tulis keterangan dulu x1-nya berapa, kemudian x2-nya. Setelah itu kita masukkan rumus yang seperti di atas ini. Habis itu baru masuk x2 min dibuka kurung min 2 ditambah 5 dikalikan dengan x ditambah min 2 dikalikan 5. Hasilnya adalah akar-akarnya ini. 3x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Ini hasil akar-akar dari persamaan kuadrat. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini ada menyusun persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan kuadrat lainnya. Persamaan kuadrat baru yang mempunyai hubungan dengan akar-akar persamaan lainnya dapat disusun menggunakan rumus dan hasil kali akar-akar tersebut. Nah, di sini ada contoh soal. Contoh soal akar-akarnya adalah, sekarang kita lanjut nih ya, yang dari yang tadi ada contoh yaitu misalkan akar persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 4x plus 5 sama dengan 0. Ini misalkan. Nah, kemudian kita udah ketahui nih A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Kita harus tulis, kemudian kita cari x1 plus x2-nya serta perkalian dari x1 dengan x2. Maka diperoleh hasilnya 4 dan 5. Sebenarnya kita udah diterangkan di slide yang tadi. Nah, kemudian kita cari lagi nih akar-akar barunya, yaitu kita misalkan y dan y1 dan y2. Kemudian nilai y1-nya itu adalah 2x1, kemudian nilai y-nya adalah 2x2. Kemudian kita cari juga y1 ditambah y2-nya, yaitu dengan rumus 2x1 ditambah 2x2. Kemudian kita masukkan, nah nilai x1 x2-nya kan adalah 4, kita masukkan 4. Berarti 2 dikalikan dengan 4 sama dengan 8. Kemudian sama dengan y1 dengan y2 dikali. Maka 2x1 dengan 2x2-nya kita kalikan, kemudian hasilnya adalah 4 dikalikan dengan 5 sama dengan 20. Nah, hasil akar-akar barunya yaitu kita masukkan rumus x kuadrat min y1 ditambah y2 dikalikan dengan x ditambah y1 dikali dengan y2. Maka bentuk persamaannya adalah x kuadrat
min 8x plus 20 sama dengan 0. Nah, di sini ada lagi cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, yaitu dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan ada sebuah papan kayu triplek berbentuk persegi panjang dengan luas 45 meter persegi. Jika selisih panjang dan lebarnya adalah 4 m, tentukan panjang dan lebarnya papan kayu tersebut. Nah, kita masukkan P-nya itu adalah panjang kayu dan L-nya adalah lebarnya. Nah, habis itu kita bikin keterangan nih tentang 4M ini menjadi P dikurang L sama dengan 4, L sama dengan P dikurang 4 ya. Nah, habis itu kita masukkan rumusnya nih, kita cari dengan panjang dikali lebar. Ini kan rumus persegi ya. Kemudian rumus persegi panjang. Nah, P dikali dengan P min 4 ini diperoleh dari sini. Kita peroleh dari situ. Kita masukkan sama dengan 45. 45 diperoleh dari yang diketahui ini. 45. Kemudian P dikali dengan P kan P kuadrat dikurang 4P ya dari hasil faktoran ini. Nah, kemudian sama dengan 45. P kuadrat dikurang 4P dikurang 45. 45 ini kita pindah ruaskan ke bagian kiri dan sama dengan 0. Maka habis itu kita faktorkan ya ini. Diperoleh hasil faktorannya adalah P plus 5 dengan P min 9. Maka nilai P min 5 tidak memenuhi dan P 9 itu termasuk memenuhi karena dia tidak negatif. Jadi panjang papan kayu triplek tersebut yang dibutuhkan adalah 9 meter dan lebarnya adalah 5 meter. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti saya akan berikan latihan soal tentang materi yang barusan saya jelasin. Semoga siswa dan siswi bisa memahami materi yang saya terangkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.